Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan sebagai setiap kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan persiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau, yang kasih dan setiamu dan rahmatmu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami percaya lawatan dan hadirat Allah memenuhi setiap hidup kami, pikiran kami, dan kami akan membawa setiap puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita bersyukur dan bangga punya Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Kasih dan setianya selalu baru bagi setiap kita, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku, luar biasa. Itu baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku, luar biasa. kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami bersyukur semua karena anugerah dan pertolongan serta kebaikan Tuhan bagi kami. Kami tidak bisa membalas kasih dan sayang Tuhan selain kami membawa pujian, penghormatan serta pengagungan kami kepada Allah yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semesta memujimu, Alam semesta melukiskan
namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. God is so good, katakan God is so good. God is so good, God is so good. God is so good, is so good to me. God is so good. 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 Is so good to me. Is so good to me. Is so good to me. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan pada saudara bahwa tantangan boleh saudara dan saya hadapi, tapi itu tidak perlu atau tidak boleh mengurangi sukacita kita, semangat kita, hati yang tetap penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena itu sekaligus menjaga pengharapan kita, menjaga iman kita, dan yang pasti adalah orang yang berhasil menjaga imannya, hatinya, dia pasti adalah orang yang menuai mujizat di dalam kehidupannya. Mari kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Hari ini Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu yang menjadikan kami orang percaya yang hidup kami lebih berkualitas, iman kami lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan tentu kami menjadi dampak lebih lagi, menjadi berkat lebih lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Untuk semua jemaat Tuhan yang selalu setia, khususnya untuk Kotoni bersama keluarga yang ada di Sidoarjo, yang selalu setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan tentu investasi waktu saudara untuk Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan yang pasti saudara disayang, dicintai Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita untuk belajar dari tema ini, yaitu Tuhan membuka pintu yang tertutup. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan membuka pintu yang tertutup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan ajak kita untuk belajar satu tokoh Alkitab tentunya, tapi sebelumnya saya ingin untuk mengingatkan kembali bahwa peristiwa tentang Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bicara tentang Tuhan membuka pintu-pintu keajaiban, bahkan yang belum pernah Tuhan buat sebelumnya dan sesudahnya itu tidak pernah lagi terjadi. Pintu keajaiban, pintu mujizat yang Tuhan buat untuk Israel di bawah kepemimpinan Musa. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan keluhan mereka, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan akhirnya Tuhan membuka pintu untuk mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu coba bayangkan, selama kurang lebih 400 tahun pintu tertutup bagi mereka untuk keluar, tapi Tuhan dengan cara keajaibannya membuka pintu bagi mereka, umat pilihan Tuhan, untuk dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan saudara coba perhatikan lagi, mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu dihadapkan dengan pintu-pintu keajaiban.
air laut Teberau dibuka pintunya oleh Tuhan dan mereka berjalan lewat tanah yang kering. Pintu-pintu keajaiban bahkan sampai kepada Yosua. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika puncak kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Yosua, juga firman Tuhan mencatat di sana Yosua dengan luar biasa juga Tuhan membuka pintu di hadapan mereka. Air sungai Yordan juga terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tanah yang kering. Bahkan firman Tuhan mencatat Yosua pernah berdoa supaya hentikan matahari, dan matahari pun tidak pernah berhenti sampai Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari sini kita perlu belajar bahwa Tuhan yang kita sembah dari dulu, zaman purbakala, zaman perjanjian baru, bahkan sampai dengan hari ini, itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup di hadapan saudara. Sekali lagi, saya mau sampaikan saudara bahwa 400 tahun mereka diperbudak menguntungkan Mesir. Saya yakin bahwa kalau bukan Tuhan yang buka pintu, tidak akan mungkin mereka bisa keluar dari Mesir. Artinya hari ini sedang kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada pintu yang tinggal tertutup di hadapan saudara. Selalu ada kesempatan untuk saudara melihat mujizat Tuhan. Amin saudara. Nah, tapi hari ini sedang kasih Tuhan, ketika kita belajar tentang Musa dan Israel, Yosua dan Israel yang dibela Tuhan dengan begitu dahsyatnya, kita mungkin berkata itu kan umat pilihan Tuhan. Itu kan Tuhan sudah menjatuhkan pilihannya kepada mereka, sehingga Tuhan membela mereka dengan begitu hebatnya, karena memang mereka sudah dipilih Tuhan. Tapi hari ini sedang kasih Tuhan, kitab Yosua mencatat seorang tokoh Alkitab yang juga Tuhan bukakan pintu keajaiban, pintu mujizat bagi dia. Kita lihat sama-sama dulu ayat ini sedang kasih Tuhan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Rahab, wanita pelacur itu, dengan seluruh kaum keluarganya dibiarkan hidup oleh Yosua, karena ia sudah menolong kedua mata-mata yang diutus Yosua ke Yeriko. Sampai pada hari ini keturunan Rahab masih ada di Israel. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dari ayat ini kemudian kita belajar bahwa, dan kita mengerti bahwa ternyata selalu ada kesempatan Tuhan berikan bagi siapapun, bukan hanya Israel saja. Dari sini saya simpulkan begini, bahwa Tuhan itu bukan milik bangsa Israel saja. Amin saudara. Tuhan itu milik semua kaum bahasa yang ada di muka bumi ini. Agama apapun, bahkan saya sampaikan, Anda berhak untuk memanggil nama Tuhan. Dan ketika Anda memanggil nama Tuhan, maka pertolongannya pasti terjadi atas saudara. Jangan lupa bahwa Rahab ini bukan hanya orang asing, bukan orang Israel, tapi juga ada Alkitab pencatat di situ adalah seorang pelacur. Bapak Ibu kasih Tuhan, masihkah saudara merasa orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, merasa orang berdosa yang doa saudara tidak mungkin sampai kepada Tuhan? Hari ini saya mau kasih tahu saudara, bertobatlah bersama-sama, karena justru orang-orang seperti saudara lah yang Tuhan cari. Amin saudara. Orang berdosa, orang merasa tidak berdaya, orang miskin, Anda doamu didengar oleh Tuhan. Maka mulai hari inilah berserulah kepada Tuhan, karena semua seruanmu Tuhanmu pasti mendengarkan. Amin saudara. Nah, Rahab perempuan yang tidak baik saya kasih Tuhan, di tengah-tengahnya tidak ada kesempatan, dia kemudian melihat pintu keajaiban dibukakan. Saya catat di sini saya kasih Tuhan, bagi seluruh penduduk Yeriko sudah tertutup semua pintu, tetapi bagi Rahab pintu Tuhan bukakan. Bagaimana Tuhan membuka pintu keajaiban bagi Rahab? Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan membuka pintu melalui iman dan ketaatan. Katakan iman dan ketaatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Rahab adalah seorang bukan orang Israel. Tapi firman Tuhan mencatat yang kasih Tuhan, kita lihat sama-sama dulu ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31, firman Tuhan bilang begini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Siapa itu orang durhaka? Itu penduduk Yeriko itu. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, kalau saudara teliti tentang orang ini, kenapa dia bisa bertindak berseberangan dengan
rajanya dan penduduk satu kotanya itu kota Yeriko itu karena imannya sudah timbul. Kalau saudara Bapak Ibu lihat bersama-sama di slide ini saya kasih Tuhan, coba lihat sama-sama ayatnya bilang begini bahwa Yosua pasal 2 ayat 9, 10 dan 11 ini iman Rahab dan berkata kepada orang-orang itu, perhatikan ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Dari kalimat ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, itu bicara tentang imannya Rahab. Dan kemudian saudara coba lihat ayat-ayat selanjutnya, saya ingin untuk ajak kita lihat di sini bahwa firman Tuhan mencatat Roma 10 ayat yang ke-17 itu bilang begini bahwa jadi iman itu timbulnya dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan pendengaran akan gosip-gosip atau berita-berita yang lain, tapi pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau di zaman Rahab dan penduduk Yeriko, firman Tuhan mencatat bahwa Rahab dan penduduk Yeriko pun sudah mendengar berita tentang Tuhan. Coba lihat sama-sama di situ di bagian yang ketiga bahwa Rahab berkata, kami telah mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di hadapan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Bapak Ibu, jadi dari sini bahwa kitab Roma itu mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, maka ini berlaku bagi seorang Rahab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kitab Ibrani mengatakan bahwa dia tidak dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang durhaka, ini berarti bahwa orang-orang satu kota Yeriko dengan satu kota dengan Rahab, maksud saya adalah orang-orang yang mengeraskan hati mereka dan mengambil keputusan untuk menentang Tuhan dan umatnya. Tapi Rahab ketika imannya timbul, ketika dia mendengarkan berita tentang Tuhan, perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang menyertai orang Israel, maka timbul imannya dia, timbul pengharapannya dia, dan dia berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kamu, dan bla 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 seterusnya. Dia kemudian karena dia begitu yakin Israel pasti menang, dia buatlah perjanjian bahwa karena saya sudah tolong kamu, maka buatlah janji dengan saya bahwa pada saat kamu masuk ke negeri ini, jangan lupakan saya dan keluarga saya supaya kami mendapatkan bagian dalam keselamatan. Dan saudara tahu bahwa Tuhan buka pintu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya catat di slide saya yang kasih Tuhan bahwa pendengaran dalam bahasa asli berkata itu akoe. Orang ini panggilan untuk orang Cina yang laki-laki, kalau di Kupang itu biasanya dipanggil ako yang artinya mendengar kabar-kabar, berita-berita, perkara-perkara yang kemudian membangkitkan iman mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, lihat sini bahwa hasil dari mendengar menumbuhkan iman Rahab, namun sebaliknya bagi sesama Rahab itu tidak. Nah, jadi ketika dia berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, maka itu imannya timbul. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa bagi penduduk Yeriko bukan timbul yang namanya pengharapan, bukan timbul yang namanya iman, tapi timbul yang namanya kengerian terhadap orang Israel, dan kemudian gemetar terhadap orang Israel, kemudian tawarlah hati mereka, jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi orang Israel. Jadi saat Anda mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan atas orang lain, apakah itu menumbuhkan imanmu atau malah tumbuh perkara-perkara jadi hatimu yang akhirnya menjatuhkan kita? Iman Rahab membuat Tuhan membuka pintu bagi dia dan keluarganya. Hari ini satu pelajaran dari sini bahwa ketika saudara kasih, kalau saudara mendengar tentang perbuatan Tuhan yang ajaib bagi tetanggamu, seharusnya itu menumbuhkan imanmu. Amin saudara. Jangan menimbulkan iri hati, kebencian, kedengkian. Itu orang jahat, kenapa Tuhan tolong dia? Jangan lupa Rahab, perempuan sundal. Tuhan tolong dia. Nah, kalau Tuhan bilang saya mau tolong dia, kau mau apa coba? Kenapa? Karena dia berseru kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar bersama-sama bahwa ketika saudara mendengarkan
perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat untuk sebelah sana, yang Tuhan buat untuk sebelah situ, maka seharusnya itu menumbuhkan imanmu. Dan ada satu lagu lama yang bilang begini, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain Yesus tolong, saya juga dong. Nah itu iman saudara. Jadi jangan ketika orang lain diberkati oleh Tuhan, saudara iri hati sama mereka, yang rugi saudara. Seharusnya itu menumbuhkan iman saudara. Itulah sebabnya kita belajar bahwa ketika dia dengar tentang perbuatan Tuhan yang ajaib bagi orang Israel, mulai dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan, timbul imannya dia. Dan sekali lagi, waktu imannya timbul, maka Tuhan membuka pintu bagi dia. Tuhan terima dia sebagai orang yang dikasihi. Dan kalau kita belajar tentang firman Tuhan, jangan lupa bahwa Rahab pada akhirnya, saya sudah pelajari ini, dan ini pasti Rahab yang sama, bahwa dia kemudian menikah dengan salah satu tokoh Israel, garis keturunan Daud dan Yesus, yang namanya siapa saya kasih Tuhan? Kakek buyutnya Daud saya kasih Tuhan, ayahnya Boas. Saya kasih Tuhan, dari sini saya sampaikan bahwa berhentilah untuk berkata bahwa doamu tidak mungkin jawab oleh Tuhan. Saya terlalu berdosa Pak Pendeta. Hari ini sekali lagi, perempuan pelacur, Tuhan dengar dia. Dan yang pasti, waktu Tuhan dengar dia tinggalkan profesinya dong. Amin saudara. Tidak tinggal terus dalam keadaan seperti itu. Buktinya dia ketemu seorang suami. Dan kemudian dia melahirkan Boas, kemudian Isai, dan kemudian Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari sini kita perlu belajar bahwa iman itu membuka pintu yang tertutup di hadapan kita. Amin saudara. Dan itu timbulnya dari yang namanya pendengaran akan firman Kristus, pendengaran akan perbuatan-perbuatan besar yang ada di samping kiri kanan kita yang Tuhan buat untuk tetangga kita, untuk sahabat kita, bahkan untuk orang yang kita tidak suka sekalipun. Hari ini Anda perlu belajar bahwa itu perlu menumbuhkan imanmu dan bukan menumbuhkan ketakutan karena takut disaingi. Amin saudara. Jadi hari ini anggaplah ini pelajaran bagi kita bahwa kalau orang lain Yesus tolong, kalau pelacur Yesus tolong, maka saya percaya dia sanggup tolong saya. Jangan lupa porsi berkatmu itu Tuhan yang atur, bukan orang lain. Amin. Pintu keajaiban, kesembuhan mungkin, pintu pemulihan dalam rumah tangga mungkin, pintu pemulihan dalam ekonomi mungkin, atau pintu pemulihan dalam hal apapun juga Tuhan akan buat bagi saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tapi yang kedua adalah kasih Tuhan yang membuat Tuhan membuka pintu keajaiban bagi Rahab adalah ketaatannya dia. Firman Tuhan mencatat bahwa sesungguhnya apabila kami masuk ke negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darah. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Kemudian perempuan itu berkata bahwa seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela rumahnya. Ketaatan Rahab membuat Tuhan membuka pintu bagi dia dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa ada norma-norma, ada peraturan-peraturan yang Tuhan sudah buat untuk kita dalam firman-Nya, yang membuat kita ketika kita melakukannya, mengikutinya, maka Daud berkata bahwa itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bahkan dia berkata bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya, tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa?
dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, firman itu dibuat, perintah itu dibuat untuk kita taati. Dan setiap orang mentaati firman itu, maka janji Tuhan dalam firman itu menjadi bagiannya dia. Dan saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan buat atau Tuhan suruh di hidup kita yang kita lakukan yang tanpa sadar kita abaikan. Saya kasih contoh sederhana. Bapak sekalian kasih Tuhan, saya di dalam hidup saya beberapa kali punya pengalaman ini. Suatu ketika waktu masih muda, sekarang juga masih muda, saya kutip dari pernyataan Pak Gembala supaya kita jangan kelihatan tua. Nah, dulu waktu itu di Kupang dalam masa-masa remaja saya kasih Tuhan, karena saya punya seorang orang tua yang saya juga sampaikan pada jemaat di tempat ini adalah seorang yang buta huruf. Puji Tuhan, bulan kemarin Tuhan sudah panggil pulang dia, tetapi nilai yang dia transferkan ke kami itu keren, kasih Tuhan. Dia buta huruf tapi bendahara gereja. Jadi yang pasti bisa hitung uang saudara. Jadi kasih Tuhan dia ajarkan kepada kami tentang tidak boleh sentuh yang namanya milik Tuhan. Itu bicara tentang uang gereja atau bahkan yang bukan bagian kita itu tidak boleh sentuh. Jadi saya waktu itu saya ingat masih kecil karena orang tua kami suka mempersembahkan kami dalam kekurangan kami kasih Tuhan. Dia suka persembahan yang itu. Suatu ketika dia persembahan ada 8 pohon kelapa kami. Bayangkan pohon kelapa dipersembahkan untuk gereja. Jadi itu jadi milik gereja. Dasar saya kan waktu kecil nakal. Jadi saya suka naik pohon kelapa itu makan kelapa mudanya. Kemudian saya bilang, punya Bapak saya di surga, saya boleh makan. Tapi saya kasih Tuhan nilai yang dia transferkan adalah kejujuran. Nah suatu ketika saya beli di terminal Kupang waktu itu, saya belum punya banyak uang, saya beli sesuatu, saya lupa beli apa. Tapi waktu itu saya ingat bahwa waktu saya beli, saya kasih uang sekian, kemudian kembaliannya itu bukan malah yang dikembalikan lebih daripada uang yang saya kasih. Saya waktu jalan pulang dalam hati antara senang atau tertuduh. Akhirnya saya ingat bahwa saya harus cari kembali orang ini, kemudian saya kembalikan uang itu. Ketaatan kepada firman, kepada Roh Kudus di atas segalanya. Amin. Suatu ketika saya ada di tempat ini, saya kasih Tuhan, di Waika Bubak. Kemudian kami datang ke salah satu toko orang Arab. Waktu itu kami belanja-belanja dan kemudian kami pulang. Ternyata anak saya yang ikut kami itu dia bawa 1 botol minuman yang kami belum bayar, saudara. Saudara kasih, kalau itu bagi sekian orang puji Tuhan lolos. Tapi tidak, saya kasih Tuhan, saya tahu bahwa yang bicara di hati saya itu adalah Roh Kudus. Saya taat. Saya datang kepada orang itu, minta maaf Bapak, tadi kami sampai rumah baru, ternyata botol ini ada di dalam tempat kami dan kami belum bayar. Ini berapa saya bayar. Saya tidak peduli tentang nanti dia bilang apa, tapi yang pasti adalah itu nilai hidup yang saya pertanggungjawabkan sama Bapa saya di surga dan yang pasti jadi berkat. Amin saudara. Dan yang terakhir saya kasih Tuhan, saya sama istri saya pulang dari Bandung beberapa hari yang lalu, dan kemudian di bandara, saya ini suka pakai topi saudara. Dan di bandara itu topinya keren-keren. Waktu itu saya sama istri saya mampir ke tempat kursi pijat di situ. Dan ternyata di kursi pijat itu orang lupa topinya saudara. Saya lihat topi mereknya itu, wah ini mahal sekali saudara. Dalam hati saya, puji Tuhan dapat gratis topi ini. Tapi sekali lagi bahwa hati saya berbicara begini, bahwa itu bukan milikmu saudara. Akhirnya saya cari security di bandara itu, saya bilang titipkan ini, minta tolong siapa tahu yang punya itu cari. Saya kembalikan, hati saya aman dan damai. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kadang-kadang di hidup kita ada peringatan-peringatan yang perlu kita indahkan. Karena itu menghindarkan kita dari pintu yang tertutup. Amin saudara. Kadang-kadang di hidup kita ada perintah-perintah yang Tuhan suruh kita lakukan. Jangan menahan dirimu untuk tidak melakukannya. Amin saudara. Karena yang Tuhan perintahkan pada kita tentu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuka pintu-pintu keajaiban di hadapan kita. Amin saudara. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, kalau Tuhan kasih peringatan, katakan siap Papa. Kalau Tuhan perintahkan saudara untuk buat sesuatu, katakan siap Papa. Saya ingat kesaksian ada salah satu jemaat Tuhan,
beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, Pak, saya pernah digerakkan Tuhan untuk kasih semen 5 sak di gereja. Tapi saya tunda dan sampai sekarang saya belum kasih. Waktu itu saya kasih Tuhan, sekarang dia sudah kasih. Tapi saya bilang pantas gara-gara kamu tidak kasih, makanya gereja lama samping sebelah sana tidak diplester-plester karena Tuhan yang suruh kamu. Bapak Ibu, perkara-perkara yang sederhana seperti itu sebetulnya mengandung ada niat baik, mengandung rencana ilahi Tuhan untuk membuka pintu-pintu yang mungkin tertutup di hadapan saudara yang saudara tidak duga. Hari ini saya kasih Tuhan, modal dari perempuan pelacur adalah ketaatan kepada perjanjian. Dia tahu bahwa Tuhan ada di balik perjanjian itu. Kalau dia langgar, maka pintu tetap tertutup. Dia bagian dari orang yang dibinasakan, tapi karena dia taat, maka dia adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan, menikmati janji Tuhan, dimuliakan dari seorang perempuan pelacur, diangkat Tuhan menjadi perempuan yang melahirkan keturunan-keturunan yang hebat. Bayangkan keturunannya bukan orang-orang biasa, Raja Daud dan bahkan sampai Yesus sendiri adalah keturunan langsung dari Rahab ini. Tuhan memberkati saudara. Yang terakhir saya kasih Tuhan, kita belajar dari ketaatan Yosua dan bangsa Israel tentu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi yang paling terakhir adalah pelajaran dari seorang yang dipilih Tuhan, Raja Saul. Firman Tuhan mencatat bahwa dia memilih Raja Saul waktu itu untuk menjadi pemimpin Israel. Tapi lihat ini sama-sama, saya ingatkan ini kembali lagi saudara. Kata saudara lihat orang lihat sesamamu dipakai Tuhan berhasil, maka jangan seperti Saul, timbul iri hati. Lihat ini saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa waktu Daud pulang dari mengalahkan musuh mereka, maka menari-narilah orang. Mereka menari-nari karena Tuhan lewat Daud itu terjadi yang namanya kemenangan yang besar. Ya salahnya adalah mereka banding-bandingkan mereka bandingkan Saul dengan Daud, itu yang bikin Saul jadi iri hati dan marah. Tapi sebetulnya tidak boleh kasih Tuhan. Amin. Jadi waktu Daud berhasil dan kemudian Saul lihat itu kasih Tuhan, timbullah iri hati. Nah itu yang saya bilang di awal tadi, bahwa ketika saudara mendengar perbuatan Tuhan, berkat Tuhan, keajaiban Tuhan bagi saudaramu, seharusnya itu timbul iman bahwa dia Tuhan tolong, saya juga pasti Tuhan tolong. Karena dia dikasih Tuhan, saya juga dikasih Tuhan. Amin saudara. Itu yang perlu saudara pegang. Waktu saudara tetanggamu diberkati Tuhan, saudara berkata bahwa dia saja Tuhan tolong, pasti saya juga ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan buka pintu keajaiban bagi dia, pasti saya juga Tuhan buka. Kalau Tuhan sembuhkan dia, pasti saya juga Tuhan sembuhkan. Kenapa? Tuhan yang dia sembah dan Tuhan yang saya sembah sama. Amin saudara. Dan kemudian saya kasih Tuhan, ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, maka saya lihat di bagian terakhir, Bapak Ibu nanti lihat ayat ini saya kasih Tuhan, 1 Samuel 15:20-21, itu firman Tuhan mencatat bahwa itu adalah bagian dari ketidaktaatan Daud yang kemudian membuat Tuhan menolak dia dan keluarganya. Hari ini saya sampai di sini Bapak Ibu saya kasih Tuhan, tapi mari hari ini saya ingatkan pada saudara bahwa perempuan Yeriko adalah seorang perempuan yang menikmati yang namanya pintu keajaiban, pintu mujizat dari Tuhan. Karena dia punya iman, waktu dia mendengar Tuhan yang menyertai Israel adalah Tuhan yang hidup, berkuasa, dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kemudian dia berjuang untuk punya iman, menjadi bagian dari bangsa Israel. Tuhan buka pintu, ketaatannya membuat Tuhan buka pintu. Hari ini saya mau kasih saudara bahwa iman dan ketaatanmu kepada Tuhan membuat Tuhan membuka pintumu di hadapanmu. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita siapkan diri kita untuk kita akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk meneguhkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita berdoa minta Tuhan tolong kita. Bapa, hamba selesai berbicara. Tapi hari ini pelajaran penting bagi semua kami tentang perempuan Samaria, perempuan Yeriko, yang Tuhan istimewakan dia
Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu bagi dia dan keluarganya. Sehingga dia bukan saja diselamatkan, tapi bahkan menjadi tokoh iman yang diingat. Menjadi tokoh iman yang hidupnya bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak generasi, bahkan sampai kepada kami hari ini. Hari ini kami percaya bahwa kami punya iman yang sama seperti perempuan ini. Tuhan tolong kami bahwa kami merindukan pintu-pintu yang tertutup di hadapan kami terbuka. Amin. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya kelemahan-kelemahan Tuhan tolong pulihkan. Yang punya masalah rumah tangga, haleluya, Tuhan tolong pulihkan mereka. Yang punya masalah keuangan, Tuhan tolong pulihkan mereka. Yang punya masalah apapun, Tuhan tolong buka pintu keajaiban bagi mereka. Sebab Tuhan yang sama adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang kami sembah dan yang kami percayai. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan menjawab doa dari perempuan Yeriko. Itu bukan perempuan yang suci kudus, tapi adalah perempuan pelacur yang berdosa. Waktu dia berdoa, Tuhan jawab doanya. Tapi waktu Tuhan jawab doanya, dia bukan melanjutkan gaya hidupnya seperti itu, tapi dia tinggal dalam pertobatan. Hari ini saya mau kasih tahu saudara juga, bahwa lewat perjamuan kudus, dosamu diampuni, sakitmu disembuhkan, dan pintu keajaiban dibukakan. Karena ini juga sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat itu adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Makan bersama dalam nama Yesus. Firman Tuhan juga berkata bahwa bukan dengan barang yang fana Dia membayar dosa kita, Dia menebus kita, tapi dengan darah yang mahal. Penebusan itu menjadi sempurna. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Katakan amin, minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan nanti hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang sama, yang mengubah seorang Rahab, yang membuka pintu bagi seorang Rahab, yang memulihkan keadaan seorang Rahab, adalah Tuhan yang sama, yang tangan yang sama, yang sanggup menolong kami. Dan hari ini kami berdoa sekali lagi bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah apapun ditolong Tuhan, dan kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan. Setiap hari nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Salam, salam, salam.